Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aristiani, NIM 1917405031. Di sini saya akan membuat video mengenai langkah-langkah penyajian data dalam bentuk diagram dan membuat tabel distribusi frekuensi untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi statistika yang diampu oleh Ibu Irma Dwitantri MPD. Baik, yang kedua yaitu kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini saya sudah masuk SPSS dan mengcopy paste data yang akan kita gunakan. Nah, karena ini belum dinamai, kita ke variable view, lalu kita namai pretest, lalu yang kedua yaitu posttest. Setelah itu kita ke desimal, desimalnya kita nolkan. Lalu kita ke measure. Measure-nya kita ganti scale. Nah, kalau sudah, kita ke data view. Sudah berganti. Lalu kita ke analyze, descriptive statistik, frequent. Jika sudah, kita masukkan dengan mengklik ini pretest dan posttestnya. Lalu ke statistik. Di sini ada central tendensi. Kita centang semuanya karena kita akan melihat hasil yang didapatkan. Ada mean, median, mode, sum, dan seterusnya. Lalu kuartil kita centang, persentil kita masukkan 10, 20, 20, 30, lalu kita centang semuanya yang ada di dispersion. Setelah itu continue. Lalu oke. Nah, di sini kita mendapatkan protes, yaitu ada 35 data dan posttestnya ada 35 data juga. Sini ada nilai mean, standar error mean, lalu ada median, mode, standar deviasi, varian, rank, minimum, dan maksimum. Nah, di sini ada persentil. Nilai letak tidak disebutkan kuartilnya, namun kita bisa menggunakan persamaan bahwa kuartil ini data kita dibagi menjadi 4. Apabila kita menggunakan persentil ini kan dibagi 100 bagian. Nah, maka persentil akan setara dengan 100 dibagi 4. Maka nilai persentil 1 yaitu 25. Lalu nilai persentil 2, 50, dan nilai persentil 3-nya yaitu 75. Di sini kita bisa melihat juga modusnya yaitu 70, 83. Untuk pretest 70, untuk posttestnya 83. Kita bisa lihat melalui tabel di bawah di sini, yaitu frekuensi yang paling banyak di sini yaitu 6. 6 ini adalah nilai dari 70 dan untuk posttestnya nilai yang paling banyak yaitu 4, nilai dari 83. Lalu kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini saya sudah mengcopy paste hasil
dari SPSS yang telah kita buat. Nah, lalu di sini kita menentukan banyak kelas terlebih dahulu. Rumus dari banyak kelas yaitu kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 35. 35 ini datanya. Lalu sama dengan 6. Jadi banyak kelas yang kita dapatkan adalah 6. Lalu selanjutnya kita tentukan panjang kelas. Rumus dari panjang kelas yaitu rank dibagi dengan banyaknya kelas. Kita di sini mendapatkan rank yaitu untuk pretest kita mendapatkan ranknya 55. Kita tulis ranknya yaitu 55. Lalu 55 dibagi dengan banyaknya kelas 6 yaitu sama dengan 9 sekian-sekian. Lalu kita bulatkan menjadi 10. Selanjutnya kita menentukan interval kelas dari pretest yaitu data minimum dari pretest yaitu 30 dari data yang telah kita copy. Data minimumnya yaitu 30. Kita tulis data minimum 30. Maka intervalnya yaitu 29 dari data minimum dikurangi dengan 1 yaitu 29. Kita mulai dari 29. Panjang kelasnya yaitu 10, 29 sampai 38 yaitu 10. Lalu kita tulis yang kedua 39 sampai 48 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Kita masuk ke SPSS. Nah, kita ke transform, lalu record into different variable. Kita masukkan pretest terlebih dahulu, lalu namanya kita ganti, misalnya pretest in. Labelnya kita ganti interval pretest. Lalu kita change, kita ke out and new value, kita ke rank, kita masukkan 29 sampai 38 untuk value 1. Kita add, lalu 39 sampai dengan 48 untuk value 2. Kita add, lalu 49 untuk 49 sampai 58 untuk value 3. Kita add 59 sampai dengan 68 untuk value 4. 69 sampai dengan 78 untuk value 5. 79 sampai dengan 88 untuk value 6. Untuk value kita add, lalu kita continue, kita klik OK. Nah, lalu kita ke
Di sini sudah ada fit test in. Lalu kita selanjutnya ke variabel view. Nah, di sini desimalnya kita ganti dengan 0. Value-nya karena belum ada, kita isi value 1 untuk 29 sampai 38. Kita add value 2 untuk 39 sampai dengan 48. Value 3 untuk 49 sampai 58. Add value 4 untuk 59 sampai dengan 68. Value 5 untuk 69 sampai 78 dan value 6 untuk 79 sampai dengan 88. Kita add, lalu kita oke. Lalu measure-nya kita pilih nominal. Setelah itu kita ke data view, kita ke analyze, terus descriptive statistik, frequent, kita masukkan interval pretest, lalu statistiknya kita hilangkan centangnya semua, lalu kita continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita menemukan frekuensinya. Interval 29 sampai 38 mempunyai frekuensi 1, 39 sampai 48 frekuensinya 1 dan seterusnya.